Oke, teman-teman keluarga Kian Belajar, jumpa lagi di channel keluarga Kian Belajar. Ya. bareng ibu dan bareng ayah. Kali ini kita akan membahas tema yang mungkin sedang in, karena kebetulan ayah sama ibu selalu berada di rumah saat ini ya. Iya. Selama 2 minggu ke depan rencananya. Iya. Kita bahas apa, Bu? Corona. Kita bahas corona ya. Iya. Jadi kita bahas corona. mungkin kemarin kita dapat request ya. Iya, request dari temannya ayah ya. Iya, ada temannya ayah juga request. Coba bahas corona gitu. Iya. Tapi kita mencoba membahas dari sisi apa? Dari perspektif kita berdua. Dari sisi keluarga kita, bagaimana keluarga kita mengantisipasi corona. Iya. Gitu. Nah, ini rencananya ini kan corona ini memang menjadi wabah dunia, dan sejauh ini ayah sama ibu itu mengikuti saran pemerintah ya kan, Bu ya. Iya. Mengikuti saran pemerintah, kemudian saran pemerintah, kemudian kita juga mencoba untuk menerapkan pola-pola hidup sehat seperti itu. Nah, nanti kita akan sedikit bahas tentang cara kita menghadapi itu. Jadi begini teman-teman, aktivitas ibu setiap hari kan itu pergi ke pasar biasanya ya. Setiap pagi. Iya, setiap pagi ibu ke pasar. Nah, kalau nggak ke pasar biasanya ke warung gitu teman-teman. Itu aktivitas wajib gitu ya, wajib. Nah, biasanya kemarin sebelum wabah, ibu kan ngajak Kian. Biasanya kan kita ke pasar bertiga gitu. Nah, warung juga kadang-kadang bertiga. Betul. Gitu. Nah, sekarang sejak ada wabah corona, nah akhirnya ibu dan ayah bagi tugas, siapa yang jaga Kian, siapa yang bertugas ke warung. Nah, sekarang ibu lebih memilih ke warung teman-teman. Kenapa? Karena ibu kan menghindari kerumunan ya Mas. Jadi ibu menghindari kerumunan teman-teman. Jadi ibu sekarang lebih memilih belanja di warung. Nah, ibu juga berpikir gini ya, ibu belanja di warung, otomatis kan orang yang belanja di warung sedikit ya. Tapi ternyata dugaan ibu salah. Ternyata di warung juga ramai ya. Jadi di situ orang juga. Jadi mungkin yang orang-orang juga punya pikiran yang sama ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, faktanya begitu. Betul. Di lapangan. Nah, dan akhirnya gini ya, jam 6:30 biasanya ibu sudah kehabisan yang ibu cari. Jadi kayak tadi ya, dapatnya tinggal sisa-sisa ya. Jadi ibu cuma dapat sisa-sisa. Kalau dulu sebelum corona, kalau di warung itu kan masih lengkap. Jadi jam 9 itu pun masih lengkap apa yang kita cari. Kalau sekarang jam 6:30 itu sudah habis, dan itu benar-benar orang rame banget. Bahkan warung tempat langganan kita itu juga akhirnya nggak belanja kan, Bu ya? Iya benar, karena takut teman-teman, karena takut wabah ini ya. Iya betul. Gitu. Dan ini pulang belanja ya. Nah sekarang pulang belanja pulang belanja sekarang ibu jadi lebih was-was. Ya, jadi sebelum ibu ketemu sama Kian, ibu cuci tangan dulu, kemudian bisa ganti pakaian. Jadi ibu kamar mandi, ganti pakaian dan jemur pakaian. Jadi nggak langsung ketemu sama Kian. Gitu ya. Enggak, itu karena memang kita berpikir warung, bagaimanapun aktivitas keluar rumah itu kan rentan. Tapi kalau kemudian kita nggak keluar rumah, kita juga kebetulan tidak mempunyai persediaan yang cukup, karena kita kulkas nggak punya, sehingga kita jelas nggak menyimpan makanan. Betul. Kecuali makanan-makanan instan ya kayak mie. Jadi mie sama telur itu yang kemudian kita sediakan secara kita sendiri, beras ya. Beras. Tapi sedangkan untuk perlengkapan lain kan itu kita nggak punya tempat menyimpan yang memang bisa bertahan lama, sehingga mau nggak mau memang
sekali beli langsung masak seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu justru membuat rentan untuk terkena atau tertular misalnya, karena kan pertukaran bakteri lewat uang, lewat terus ini sayur-sayur itu otomatis kan kadang-kadang disentuh. Sama ini juga keranjang belanjaan. Nah, keranjang belanjaan di tempat warung itu ya. Oh, di warung itu kayak di supermarket juga kan ada keranjang belanjaan. Nah, hal-hal semacam itu juga menjadi antisipasi kita, jadi perhatian kita gitu. Jadi begitu ibu pulang dari warung atau dari tempat lain itu wajib satu. Apa wajibnya? Satu, cuci tangan. Jadi begitu masuk langsung ke kamar mandi. Cuci tangan, cuci kaki, kemudian lepas kerudung, taruh di jemuran, gitu. Ganti kostum sih. Nah terus ayah juga begitu. Jadi ayah juga aktivitasnya kantor, misalnya pergi kantor, pulang kantor, nanti kadang-kadang temu itu juga tetap cuci tangan. Nah kalau ayah sendiri memang punya kebiasaan setiap kali dari tempat jauh atau keluar, begitu masuk rumah memang sebelum adanya corona itu ayah punya kebiasaan cuci tangan dan cuci kaki sebelum menggendong atau menyentuh Kian. Itu kebiasaan keluarga kita. Nah, itu sebenarnya penting. Nah, terutama di masa-masa COVID ini ternyata kebiasaan itu sangat bermanfaat seperti itu, dan memang disarankan sama pemerintah gitu ya. Dinas Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan itu menyarankan itu. Itu mengurangi interaksi fisik itu kan sebenarnya salah. Itu terus apa lagi, Ibu? Cuman ini gini ya, yang jadi kendala Ibu selama pergi ke warung ya. Tempat Ibu belanja, warung yang Ibu kunjungi kan itu agak sempit. Nah, kemudian dengan kerumunan orang kan otomatis kita desek-desekan nih. Nah itu yang membuat ibu jadi ganti baju, bukan lebay ya teman-teman, tapi memang itu faktanya gitu. Itu yang terjadi, desek-desekan, kadang kesenggol sana sini gitu. Akhirnya kan kita nggak tahu ya virus itu nempel di mana, di baju atau di tangan apa gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ya ganti kostum gitu, ganti baju. Kalau kita sendiri ganti kostum ya, walaupun mungkin itu terkesan berlebihan, tetapi tidak ada salahnya untuk pencegahan ya Bu ya. Jadi misalnya keluar itu juga mungkin pakaiannya langsung ditaruh ke atau direndam, atau misalnya setidaknya dijemur. Dijemur dulu. Ya, itu yang kemudian kami dapat informasi bahwa yang menjemur juga salah satu cara untuk menyehatkan. Tidak hanya menjemur baju ya, menjemur diri sendiri juga. Itu juga salah satu yang bisa meningkatkan sistem imun tubuh seperti itu. Terus ini juga katanya ya, kalau kena matahari katanya kan virus itu mati katanya. Itu ya. Ya nggak tahu, nanti kita cari tahu. Mungkin teman-teman punya pengetahuan yang lebih luas, karena kemudian kami juga memiliki selain tadi cuci tangan, bersihin tangan, bersihin kaki, kita juga sampai sekarang masih selalu mengupdate pengetahuan dan informasi terkait virus ini, sejauh mana informasi-informasi yang kami terima masuk, termasuk tadi katanya kan jemur pakaian itu mengurangi virus gitu. Itu lucu banget loh ya, yang ngasih tahu saya anak TK loh. Oh iya? Iya, yang ngasih tahu ibu tuh anak TK loh. Iya gitu loh teman-teman, anak TK yang ngasih tahu kalau virus bakteri kena matahari katanya bisa mati. Siapapun bisa menjadi guru kita, teman-teman. Iya. Gitu. Jadi itu informasi yang menarik, dan mungkin kita juga kalau memang ada baiknya, mungkin juga kalau mau lebih tahu lebih banyak juga bisa kita cari informasi lebih detail. Tapi sekarang kita berkaitan dengan virus ini juga banyak saran-saran dari pemerintah yang kemudian harus kita ikuti. Misalnya apa Bu? Selain dari tadi cuci tangan, cuci kaki, kemudian kalau batuk ya. Nah, batuk teman-teman, batuknya gimana? Batuk atau bersin, harus ditutup atau menjauh. Gitu. Gak usah ngadep teman bicara kita ya. Tidak menghadap lawan bicara. Bahkan kalau kami kebetulan juga karena katanya kan anak yang rentan itu adalah individu yang memiliki sistem imun tubuh yang rendah. Iya.
apa namanya, misalnya seperti Kian yang masih Ya, usia 6 bulan itu kan masih rentan. Ya. Kemudian sama lansia usia di atas 60 tahun yang juga memiliki atau individu yang memiliki riwayat penyakit ikutan apa penyakit bawaan. Ya, penyakit bawaan ya. Iya gitu Ibu. Iya. Gitu. Nah, karena itu kemudian kita juga penting untuk kalau batuk, kalau bersin tidak menghadap anak, tidak sedang menggendong anak, apa namanya, atau menjauh dari keramaian seperti itu. Betul. Terus apalagi kita harus memiliki etika batuk dan bersin, kemudian cuci tangan, cuci kaki sudah, etika bersin, terus apalagi menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah. Iya, penting itu. Itu yang kemudian kita coba terapkan untuk lebih apa namanya? Lebih apa? Lebih sering? Iya, lebih sering ya. Tapi kalau untuk kebersihan rumah kita sudah lakukan sebelum ada virus ya. Iya, betul. Ya. Ibu paling rajin. Luar biasa Ibu. Nyapu. Perlu disampaikan ya. Nyapunya Ibu bisa 10 menit sekali. Gini ya, kenapa Ibu sering nyapu, sering bersih-bersih ya? Karena memang itu juga dari kebiasaan dari rumah ya, teman-teman. Jadi memang kebiasaan dari orang tua gitu ya. Yang itu kebiasaan yang bagus. Kebiasaan dari rumah memang harus rajin nyapu, rajin bersih. Toh nggak ada salahnya juga menjaga kebersihan. Dan faktanya itu sangat bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat ya. Itu kemudian menjaga kebersihan rumah. Terus ini mungkin Ibu ya, karena juga sekarang Ayah kebetulan juga dapat libur. Bukan libur sih, WFH kalau pemerintah bilang itu WFH. Work from home. Itu bekerja dari rumah gitu, bekerja di rumah. Jadi memang pekerjaan kantor kemudian dibawa di rumah, dikerjakan di rumah. Nah, itu sebenarnya juga untuk meminimalisir kontak dengan orang luar yang kita nggak tahu riwayat bepergiannya, kita nggak tahu apakah dia sudah terjangkit atau tidak gitu. Karena kemudian Ayah juga benar-benar berusaha untuk stay di dalam rumah, nggak keluar-keluar bersama Ibu gitu ya, kecuali tadi untuk kebutuhan urgent aja ya. Dan itu urgent, maka di situ kami berusaha untuk menyediakan apa aja Bu? Mie instan. Itu makanan ya untuk yang maksudnya untuk antisipasi itu loh Bu. Untuk antisipasi kalau misalnya pas kita keluar tadi kita bawa apa aja? Bawa masker. Kemudian hand sanitizer. Jadi kita mengurangi semua interaksi. Bukan kemudian kami menutup interaksi sosial, tetapi meminimalisir di situasi yang sedang darurat sekarang. Di situasi ini kan sebenarnya kondisi yang sangat bisa menimbulkan kepanikan tinggi ya, yang bisa menimbulkan perasaan panik atau kondisi panik dan lain-lain. Itu kira-kira ada tips nggak Bu? Jadi cari tahu informasi dari sumber-sumber terpercaya. Itu terus yang penting. Jangan kemakan hoax. Tadi Ibu menyampaikan tentang supaya perasaan nggak panik itu mencari informasi seluas-luasnya dan itu mengantisipasi hoax. Gimana mengantisipasi hoax Bu? Karena ini penting. Jadi gini teman-teman, kalau cari informasi, carilah di website yang terpercaya. Terus selain mencari informasi juga saling menguatkan, saling mengingatkan. Nah, saling mengingatkan misalnya minum suplemen. Itu belum masuk itu. Iya. Jadi kita juga punya kebiasaan nih, teman-teman, si Ibu nih suka galak kalau untuk ngingetin soal minum suplemen, karena itu kan suplemen juga penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Terus ini juga kalau suplemen ini kan nggak cuman pas ada corona kan ya, memang kita membiasakan diri minum suplemen dari jauh-jauh hari. Jadi nggak hanya tentang corona sih sebenarnya suplemen itu penting teman-teman. Jadi untuk menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh. Kalau bisa buat minuman herbal yang sering kita buat bersama. Apa itu? Ya misalnya wedang jahe. Itu dari dulu kan kita bikin, terus serai apalah gitu ya. Tapi manfaatnya baru terasa sekarang. Ya, jadi memang
kita memang saling mengingatkan, itu salah satunya juga tips, karena kan memang untuk supaya saling mendukung, saling support, saling menguatkan satu sama lain bahwa it's okay, ini tidak masalah, ini segera berlalu. Dan jadi kita kondisi panik itu menjadi lebih tenang, mencari informasi juga, bahwa banyak sebenarnya informasi-informasi yang menenangkan, bahkan dari para dokter, dari para orang-orang yang bekerja di lapangan. Itu juga menjelaskan, dan itu cukup menenangkan sebenarnya. Benar. Itu kan seperti ada penanganan itu kan ada yang hijau, kuning, merah, dan hitam. Hitam itu kalau nggak salah kematian, merah itu benar-benar darurat, nah hijau itu masih biasa saja dan aman. Dan itu apa fungsinya dan lain-lain itu mungkin teman-teman bisa cari, karena itu cara kami kemudian menenangkan diri kami juga yang sebenarnya juga dirundung ketakutan dan kekhawatiran, apalagi punya baby yang masih belum di bawah 1 tahun ya, masih 1 tahun gitu. Jadi itu ya, tadi ada pertama ya Bu? Pertama cuci tangan cuci dengan sabun pencuci tangan. Cuci tangan, cuci kaki. Kedua ganti kostum. Bila perlu ganti kostum. Kalau teman-teman keluar rumah sehabis keluar rumah. Betul. Terus 3 tentang masker bila perlu. mengurangi interaksi. Mengurangi interaksi. Terus keempat baru kita bicara tentang masker. Kalau memang misalnya terpaksa interaksi dan keluar ya, itu menyediakan masker, hand sanitizer dan lain-lain. Yang kelima itu tentang menjaga kebersihan rumah. Batuk jangan lupa. Etika batuk. Etika bersih harus dijaga. Keenam itu menjaga kebersihan rumah. Terus terakhir belum terakhir Ibu, yang ketujuh itu kan tadi kita bahas tentang mencari informasi seluas-luasnya untuk mengantisipasi hoax, terutama juga untuk menenangkan perasaan yang panik. Dan terakhir, nah ini baru yang terakhir tentang suplemen tadi ya, kita lupa memasukkan. Tentang suplemen itu juga penting teman-teman untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terus suplemen ini kan juga bisa dibuat murah meriah kan, modalnya nggak sampai 10.000. Iya betul. Apalagi kalau di Jawa ya, mungkin di pasar juga mungkin ditemukan minuman-minuman misalnya kayak jahe dan lain-lain. Mungkin teman-teman tadi ada yang mau meluruskan apa yang kemudian kami sampaikan, karena belum tentu apa yang kami sampaikan juga benar, karena keterbatasan kami juga ya seperti itu. Keterbatasan kami juga tidak sebagai ahli seperti itu. Itu yang kami tahu. Karena Kian sudah bangun, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, share, dan dadah.